tidak menyenangkan manusia. Shalom, salam kasih agape, citra Allah yang akan dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Sudah diakui oleh umat Kristen bahwa 3 abad pertama jemaat Kristen telah dipengaruhi oleh kekafiran. Sehingga meskipun telah terjadi reformasi-reformasi, masih ada banyak pengaruh kekafiran yang tinggal. Ini adalah akibat dari usaha untuk menyenangkan manusia. Para uskup mengira bahwa mereka dapat mempengaruhi orang-orang kafir dengan melonggarkan beberapa prinsip Injil yang ketat. Dan mereka telah melakukan hal itu. Dan hasilnya adalah korupsi dalam gereja. Cinta diri selalu melandasi usaha-usaha untuk berdamai dan menyenangkan manusia. Para uskup berkeinginan yang seringkali tanpa kesadaran untuk menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Itu terdapat dalam Kisah 20 ayat 30. Supaya disenangi orang banyak, mereka harus mengadakan kompromi dan menyelewengkan kebenaran. Inilah yang sedang terjadi di Galatia. Manusia menyelewengkan Injil Kristus. Tetapi Paulus bukanlah dari golongan tersebut. Ia berusaha menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Ia adalah hamba Tuhan, dan Tuhan adalah satu-satunya yang perlu ia senangkan. Barang siapa yang berusaha menyenangkan manusia adalah hamba manusia dan bukan hamba Allah. Prinsip ini adalah benar dalam setiap macam pelayanan. Para pembantu di rumah atau pelayan di toko yang bekerja hanya untuk menyenangkan manusia tidak akan menjadi hamba-hamba yang setia, karena mereka akan melakukan pekerjaan yang baik hanya apabila mereka dilihat, tetapi akan meremehkan suatu tugas yang tidak dilihat oleh majikan mereka. Jadi Paulus menasihatkan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, karena kamu melayani Tuhan Yesus Kristus. Terdapat dalam Kolose 3 ayat 22-24. Barang siapa tidak mempedulikan apapun kecuali melayani dan menyenangkan Allah, akan menyajikan pelayanan yang terbaik kepada manusia. Ini adalah hal yang perlu ditekankan kepada semua orang. Para pekerja Kristen terutama memerlukannya. Ada satu kecenderungan untuk menumpulkan ketajaman kebenaran agar kita tidak kehilangan kebaikan beberapa orang kaya atau yang berpengaruh. Berapa banyak yang telah memerangi keyakinannya karena takut kehilangan uang atau kedudukan. Hendaklah kita masing-masing ingat akan hal ini. Jikalau aku hanya menyenangkan manusia, maka aku tidak akan menjadi hamba Kristus. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus berlaku keras dan tidak sopan. Itu tidak berarti bahwa kita sesuka hati membuat orang tersinggung. Tuhan itu baik bagi semua orang. Ia baik kepada yang tidak berterima kasih dan yang cemas. Yesus bekerja melakukan kebaikan, mengucapkan kata-kata kasih dan penghiburan. Kita harus menjadi pemenang jiwa, dan karenanya harus memiliki cara pemenang. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan oleh karena itu harus menunjukkan hanya dari daya tarik dari Dia yang tersalib dan penuh kasih. Kita melayani Kristus dengan membiarkan Roh-Nya mengendalikan kita. Siapa yang terbaik memikul kuknya yang ringan, merekalah yang terbaik melayaninya. Salam kasih agape, Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.